Shalom semuanya. Sekarang sudah ada Pastor Revi, Om Martin, Ibu Agnes, ada saya dan Sheila. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di sini. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Pastor Revi yang sudah hadir. Kita akan mulai kebaktian hari ini. Saya serahkan kepada Om Martin. Silakan Om Martin. Baik Bapak Ibu, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuji, menyanyi, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua berkat karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layak lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di bumi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu tak pernah layak lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa
Bapakku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa membalas cinta, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Diserahkan kepada Pastor Revi, lanjutkan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kami juga punya kesempatan untuk berkumpul bersama untuk mendengar firman Tuhan. Ini adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Maka itu kami mau sungguh-sungguh membuka hati kami, telinga kami kepada apa yang Tuhan mau sampaikan. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut hati pikirannya bisa sungguh-sungguh menolong kehidupan setiap dari kami. Dan biarlah Tuhan yang persiapkan hati kami semua Tuhan agar apa yang ditabur ini dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Oke, selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Senang banget hari ini bisa berkumpul kembali dengan Persekutuan Doa Raja Wali Group ya. Senang banget, it's such a great honor, kehormatan besar. Senang banget bisa ngelihat wajah Bapak, Ibu, teman-teman yang fresh semua ya. Mungkin yang belum nyalain kamera, bisa nyalain kameranya ya, kalau misalnya lagi memungkinkan, supaya kita bisa lebih enak ya, rasanya lebih kayak tatap muka. Oke, jadi mungkin nggak perlu perkenalan lagi, karena kan udah berapa kali ya di sini. Dan hari ini aku membahas firman yang aku percaya bisa menolong kita, maka itu jangan lupa mencatat ya, Bapak Ibu teman-teman. Judulnya adalah Living a Life of Integrity, menjalani kehidupan yang berintegritas. Nah, aku mau mulai dengan sebuah cerita dulu. Jadi dulu waktu aku kuliahnya di Amerika, dan di sana di pagi hari aku tuh suka lapar sebelum aku kelas. Jadi ketika aku datang ke kampus aku datang ke kantinnya, aku cari di menunya apa sih makanan yang paling worth it, anggapannya paling mengenyangkan aku, enak, tapi harganya masih ekonomis. Ya, aku lihat salah satu menu yang menurut aku menarik itu namanya breakfast special, Bapak Ibu teman-teman. Breakfast special ini isinya dapat 2 roti, 2 telur, dan 2 bacon. Saya pikir ini lumayan oke nih, harganya $5, masih termasuk ekonomis dibandingkan menu-menu lainnya. Aku pesan itu. Aku dapat dari kokinya atau pemasaknya, aku bawa ke kasir, aku bayar, dan aku duduk di meja kantin, aku makan. Nah, beberapa bulan kemudian aku terus makan seperti itu sampai akhirnya suatu hari aku tuh laparnya parah banget, Bapak Ibu teman-teman. Pernah rasanya lapar banget pas di pagi hari? Kadang-kadang rasanya kan kalau lapar banget kan harus makan lebih banyak ya. Ya pas aku ke kantin, aku merasa breakfast special ini nggak cukup buat bikin aku kenyang. Jadi aku lihat menunya, ternyata breakfast special ini bisa tambah hash brown. Kentang goreng yang bentuknya kotak gitu. Dan aku pikir lumayan nih. Tambah hash brown bisa lebih kenyang, harganya nambah $1. Oke, saya pesan. Setelah saya dapat, dari chef atau kokinya, saya bawa ke kasir, saya membayar. Saya udah berpikir, 5 tambah 1 sama dengan 6.
Harusnya saya bayar $6. Tapi entah kenapa orang kasirnya bilang $5 please atau $5. Saya bingung. Loh kok cuma $5 ya? Tapi ya udah cuma diminta 5, ya saya bayar 5. Saya bawa makanan saya duduk di meja kantin, saya pas mau makan, saya baru ngeh. Oh, pantesan dia minta cuma 5. Hash brown saya itu ketutupan sama roti saya yang besar. Jadi nggak kelihatan sama orang kasirnya, makanya dibilangnya $5. Harusnya saya lakukan apa Bapak Ibu? Harusnya saya balik ya bilang, maaf Mbak, ini kurang $1, hash brownnya ketutupan, kan harusnya gitu ya. Tapi waktu itu Bapak Ibu, saya mikirnya, wah, saya jenius banget nih, bisa makan lebih kenyang tapi harganya sama. Saya pikir kayak gitu. Jadinya saya cerita ke teman-teman saya, bro, sis, mau nggak makan lebih kenyang tapi harganya sama, cuma $5. Umpetin aja hash brownnya di bawah roti, bro, nggak akan ketahuan. Saya bilang kayak gitu dulu. Dan berapa bulan saya makan kayak gitu terus. Sampai pada suatu hari, Bapak Ibu, saya pernah lagi makan sama beberapa teman saya, mungkin berempat, dan pas lagi makan, entah kenapa, jadinya ngomongnya soal Tuhan. Dan waktu itu tuh tahun pertama saya bertobat. Jadi saya tuh semangat banget ceritain tentang firman yang saya pelajari. Jadi pas lagi pada ngomongin Tuhan, ya saya juga semangat kan, ceritain tentang firman yang saya pelajari. Dan di tengah saya lagi cerita, tiba-tiba salah satu teman saya nyeletuk. Dia ngomong seperti ini, bacot lu Ref, orang lu aja masih suka nyolongin hash brown. Aduh, kena juga ya di hati ya. Dan di sana saya sadar, iya juga ya. Karena saya suka nyolongin hash brown, anggapannya, teman saya pas saya ngomong tentang Tuhan, dia jadi males dengerin saya, nggak mau dengerin saya. Dan di sana saya belajar, kalau kita nggak berintegritas, kita nggak akan bisa jadi berkat yang maksimal kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau jadi berkat yang maksimal buat sama, maka kita harus jadi pribadi yang berintegritas. Integritas artinya adalah kapan aja, di mana saja kita melakukan apa yang benar. Mau ada orang-orang yang lihat maupun nggak ada yang lihat, kita melakukan apa yang benar. Itulah arti dari memiliki integritas. Nah, hari ini ada 5 poin yang mau aku bagiin. Kita bisa mulai dengan poin yang pertama, yaitu integritas artinya tidak berwajah dua, Bapak Ibu teman-teman. Berintegritas artinya tidak berwajah dua. Pada Matius 23 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, celakalah kamu, hai orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sebab kalian adalah orang-orang munafik. Kalian itu seperti sebuah kuburan yang dilabur putih, luarnya kelihatan bersih, tapi dalamnya penuh dengan tulang dan juga kotoran. Jadi, Bapak Ibu teman-teman, kata munafik ini adalah kata yang sebenarnya sangat amat menarik. Translasi aslinya itu hipokrites. Ini itu adalah sebuah sebutan buat drama atau pentas seni di zaman dulu oleh orang-orang Yahudi. Jadi, kalau misalnya mereka bikin drama, seringkali ada satu orang yang bisa memerankan 2 peran yang berbeda. Jadi misalnya si Jono ini bisa memerankan 2 peran yang berbeda di dalam satu drama yang sama dengan cara menggunakan topeng yang berbeda. Mungkin ketika muncul pertama kali pakai topeng Iron Man, dia jadi Iron Man ceritanya. 5 menit kemudian dia muncul lagi pakai topeng yang lain, topeng Black Panther misalnya, dan dia akan memerankan peran Black Panther. Jadi satu orang pakai 2 topeng sehingga bisa memerankan 2 peran yang berbeda pada satu drama yang sama. Inilah asal usul kata munafik. Tuhan Yesus lagi pengen bilang kepada para orang Farisi ahli Taurat, kalian semua, di depan orang-orang, di depan jemaat, kelihatannya baik. Tapi ketika orang-orang nggak lihat, kalian hidup di dalam berbagai macam dosa. Kalian orang-orang berwajah dua. Tuhan Yesus nggak suka. Dan Tuhan Yesus pengen ngingetin pada setiap dari kita juga, jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik yang berwajah dua. Jangan sampai kita jadi orang-orang, kalau misalnya lagi di gereja, mungkin kita ngomongnya, Shalom, haleluya, God bless you, glory, puji Tuhan. Mungkin kita kayak gitu. Pas di luar gereja, kita keluar kata-katanya kasar, kotor, kata hewan, binatang, suka maki-maki orang, suka ngosipin orang. Contoh lain, kalau misalnya lagi di depan atasan, di depan bos, baik banget, ramah banget, sopan banget. Tapi ketika sama teman-teman yang lain, kita jahat, kurang ajar, nggak beretika, misalnya seperti itu. Atau mungkin di sosial media, atau mungkin kelihatannya kalau misalnya sama keluarga, sama istri, suami, anak-anak, mungkin kelihatannya baik sekali, sayang. Tapi ketika keluarga nggak lihat, ternyata suka selingkuh. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi, kita harus menjadi orang-orang yang nggak berwajah dua. Mereka berwajah satu. Dan berwajah satunya tentu yang baik. Yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yang berkarakter Kristus. Itu yang Tuhan pengen di dalam kehidupan kita. Kapan saja, di mana saja, sama, yaitu melakukan apa yang benar. Itu poin yang pertama yang bisa kita pelajari. Yang kedua adalah integritas artinya berkata benar, Bapak Ibu.
Integritas artinya berkata benar. Kita mau lihat kisah dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Di mana ada dua tokoh Alkitab yang sangat menarik, namanya Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini bagian dari gereja mula-mula. Ananias dan Safira ini punya sebidang tanah, mereka jual, dan hasilnya ternyata mereka sebagian simpen buat diri mereka sendiri, dan sebagian mereka kasih kepada para rasul atau kepada para gereja ini. Nah, tapi mereka itu ada semacam nipu, ada semacam bohong. Mereka bilang kepada para rasul bahwa ini adalah keseluruhan hasil tanahnya yang mereka berikan. Nah, singkat cerita, Petrus ini tahu mereka itu ada semacam bohong. Jadi Petrus bilang, Ananias, kenapa hatimu dikuasai oleh iblis? Kenapa kamu malah berdusta? Ketahuilah, kamu bukan berdusta kepada manusia, melainkan berdusta kepada Roh Kudus. Dan singkat cerita, Ananias mati di tempat. Nggak lama kemudian, datanglah istrinya, si Safira ini. Petrus nanya kepada Safira, tapi Safira juga bohong. Ternyata bersekongkol buat bohong. Dan singkat cerita, Petrus juga menegur, kenapa kamu berbohong? Singkat cerita, Safira juga mati di tempat. Jadi ada dua orang di dalam gereja yang waktu itu mati karena mereka berbohong. Nah, tapi yang menariknya seperti ini, Bapak Ibu teman-teman. Ketika saya lihat kisah ini, menurut saya secara pribadi, menurut standar manusiawi saya merasa bohongnya tuh nggak gede-gede amat. Menurut saya ya, Bapak Ibu teman-teman. Kenapa? Karena mereka itu bukannya nyolong uang orang lain loh. Mereka ini itu tanah milik mereka sendiri. Dan mereka bukannya nggak memberi, mereka memberi kok. Hanya saja mereka itu berbohong di dalam hal memberinya. Mereka seakan-akan pengen memberinya lebih banyak supaya jemaat pada memuji mereka gitu ya. Tapi menurut saya, kalau misalnya diukur pakai standar manusia, menurut logika saya nggak gede-gede amat. Kebohongan yang besar menurut saya tuh kalau korupsi, nyolong uang orang lain, nipu orang lain, selingkuh, itu lebih besar menurut saya. Tapi ternyata lewat kisah ini, Tuhan pengen nunjukin kepada kita, kalau di mata Tuhan, nggak ada bohong kecil, nggak ada bohong besar. Bohong adalah bohong. A lie, it's a lie. Tuhan mengatakan jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak, selebihnya dari sejahat. Jadi lewat kisah ini, Tuhan pengen ingetin kita, seharusnya, bahkan hal-hal yang kita anggap sebagai kebohongan kecil, harus kita tinggalkan secara total. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu teman-teman, kalau misalnya kita suka berbohong, kita nggak serupa Tuhan, tapi serupanya sama setan. Yang dalam Alkitab dibilang, bagaimana si setan ini, iblis ini, dia adalah bapak segala dusta. Dia sudah berdusta dari mulanya. Sedangkan Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan, dia itu nggak pernah berbohong. Tuhan bukanlah manusia yang berdusta. Kalau misalnya Tuhan udah berkata-kata, tentunya dia akan melaksanakannya. Jadi kita punya pilihan, mau serupa Tuhan atau serupa setan. Kalau misalnya kita jujur, serupa Tuhan. Kalau kita suka bohong, serupa setan. Pilihan ada di tangan kita. Tentu sebaiknya kita jadi orang-orang yang jujur, serupa Tuhan. Dan juga dari kisah ini yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu teman-teman. Kita bisa melihat bagaimana Safira dan Ananias ini adalah suami istri yang kompak. Punya unity, persatuan. Hanya saja sayangnya persatuannya dalam hal yang salah ya. Mereka bersekongkolnya untuk berbohong, bukan untuk menjadi berkat. Kadang-kadang itu kesalahan kita juga. Mungkin ketika kita diajak orang lain buat berbohong, kita malah ikut-ikutan. Mungkin awalnya biang keroknya bukan kita, tapi kita malah ikutin apa yang diajak oleh orang lain. Contohnya ya, kayak kesaksian aku sedikit, dulu waktu aku SMP, aku masih ingat banget, aku pernah kerja kelompok sama beberapa teman aku, mungkin sekitar berlima atau bertujuh, dan setelah kita kerja kelompok di rumah teman aku telepon mama aku, mau dijemput waktu itu kan, jemput pulang. Singkat cerita, teman aku yang punya rumah, dia bilang kepada aku, Revi nggak apa-apa, kamu tunggu aja di sini sampai dijemput. Nah, tapi aku mau pergi dulu nih, ke warnet sama teman-teman kompleks aku. Nanti kalau misalnya orang tuaku atau koko ciciku nanya aku ada di mana, jangan bilang aku ke warnet ya. Bilang aja aku lagi kerja kelompok di rumah yang lain. Harusnya aku bilang apa? Harusnya kan aku bilang, oh sorry bro, nggak bisa bohong. Harusnya kan gitu ya. Tapi waktu itu saya malah bilang, siap bro, tenang, aman bro. Dulu kayak gitu kan. Diajak berbohong, saya bersekongkol. Tentu ini adalah sesuatu yang salah dan tidak terpuji. Jadi hari ini seharusnya jangan sampai kita bersekongkol untuk nipu. Contohnya, mungkin suami misalnya ya, ini contoh aja, misalnya suami kerja, ada celah nih misalnya buat korupsi 5M misalnya. Dia bilang ke istrinya, sayangku, kita bisa korupsi nih, nggak akan ketahuan 5M. Harusnya istri ngomong apa? Istri harusnya bilang, jangan papa, kita harus ikutin firman Tuhan, jujur, jangan korupsi. Misalnya seperti itu.
Harusnya seperti itu kan? Jangan sampai istri malah bilang, oh 5M, lumayan tuh bisa beli mobil baru, BMW, bisa beli rumah baru. Kalau bisa jangan 5M, Pak, 10M, 10M. Nah, jangan kayak gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi jangan sampai bersekongkol untuk kejahatan. Contoh lain mungkin, bapak-bapak, atau mungkin ibu-ibu misalnya, mau selingkuh gitu kan. Dia bilang ke temennya, bro, sis, gue mau selingkuh dulu nih sama si orang ini. Kalau misalnya suami gue atau istri gue nanya gue di mana, bilang aja ya gue lagi main golf sama lu gitu misalnya. Harusnya temennya ngomong apa? Temennya harusnya bilang, sorry bro, gue gak mau ikut-ikutan. Harusnya kan gitu ya. Jangan sampai temennya atau kita sebagai temennya, kita malah bilang kayak, siap bro, tenang. Gue cover lu. Nanti kalau gue yang selingkuh, lu yang cover gue ya. Jangan kayak gitu juga ya. Intinya apa? Janganlah kita bersekongkol di dalam kebohongan. Kalau ada orang yang ngajakin kita bohong, ya bilang jangan. No, sorry, aku gak mau, aku gak bisa. Kalau kamu pengen bohong, ngajakin orang lain, ngajak yang lain aja. Tapi gak usah ngajak gue gak mau ikutan bohong. Marilah kita menjadi orang-orang yang berpendirian teguh, punya yang namanya integritas. Integritas artinya kita berkata benar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah integritas dimulai dari pikiran benar. Integritas dimulai dari pikiran benar. Bapak Ibu teman-teman, integritas itu selalu dimulai dari hati yang benar atau pikiran yang benar. Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat orang-orang yang pada akhirnya misalnya mencuri atau nyolong, itu mereka pasti udah strategiin dulu di pikiran. Biasa orang yang nyolong nggak langsung nyolong, dipikirin dulu, dibayangin dulu. Mungkin kadang-kadang ada yang pikirinnya dalam beberapa menit, ada juga yang mungkin berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi biasa orang yang nyolong pasti bakal dipikirin dulu dan pikirannya. Orang yang mau selingkuh, biasa nggak langsung selingkuh. Tapi pasti dipikirin dulu, direncanain dulu gimana caranya selingkuh supaya lancar dan nggak ketahuan. Orang yang mau nipu, bohong, pasti dipikirin dulu. Gimana caranya supaya bohongnya nggak ketahuan? Pasti ada pemikirannya dulu. Makanya kan firman Tuhan mengatakan pada Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Hati di dalam Alkitab berbicara soal pikiran. Jadi Tuhan ngajakin kita untuk menjaga hati kita, pikiran kita. Because right living is a result of right thinking. Kehidupan benar dimulai dari pikiran yang benar. Memang kita itu nggak bisa pungkiri, kita sebagai manusia kadang-kadang tuh muncul pikiran negatif. Sewaktu-waktu kita pasti akan muncul pikiran negatif itu. Makanya Martin Luther ada mengatakan seperti ini. Kita nggak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa menghalangi burung dari bersangkar di atas kepala kita. Artinya apa? Artinya kita memang sewaktu-waktu pikiran jahat tuh bisa lewat. Tapi kita punya pilihan. Mau kita pelihara pikiran jahatnya atau kita buang secepat mungkin. Itu pilihan kita. Saran saya dan saran firman adalah ketika pikiran jahat itu muncul, kita buang secepat mungkin, ganti dengan pemikiran firman Tuhan. Otak kita itu pasti selalu terisi sama sesuatu, tinggal pilihan kita mau terisinya sama apa. Perumpamaannya kayak gini, Bapak Ibu teman-teman. Kalau misalnya saya, hari Sabtu misalnya kosong, nggak ada jadwal apa-apa, diajak teman saya, bro, nongkrong yuk. Saya pasti dengan mudah mengatakan, ayo. Kenapa? Karena kosong, nggak ada apa-apa di jadwal saya. Tapi kalau misalnya jadwal saya misalnya penuh, saya misalnya ada jadwal khotbah 5 misalnya hari itu. Teman saya bilang, nongkrong. Saya bilang, sorry, nggak bisa. Kenapa? Sudah full. Sama dengan pikiran kita. Kalau misalnya pikiran kita, hati kita kosong, nggak terisi sama firman Tuhan, mudah untuk memasukkan pikiran-pikiran jahat. Tapi kalau misalnya kita sehari-hari baca firman, kita ikut komunitas rohani, pikiran kita penuh dengan hal-hal yang positif baik dari firman, susah buat pikiran jahat untuk bersarang di kepala kita. Oke, maka itu jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Pada Yakobus 1 ayat 15 kan juga dibilang, bahwa apabila keinginan telah dibuahi, dia akan menghasilkan dosa. Dan jika dosa sudah matang, ia akan menghasilkan maut. Ingat, kalau misalnya kita berpikir jahat terus, kita akan melakukan dan mengatakan hal yang jahat atau nggak berintegritas. Dan yang namanya nggak berintegritas, ujungnya pasti akan ada konsekuensi negatifnya. Pertama, tentu kalau kita nggak berintegritas, orang-orang nggak mau percaya lagi sama kita. Kalau yang lagi cari jodoh, calon pasangan nggak akan mau. Kalau misalnya buka usaha, rekan partner bisnis nggak ada yang mau. Di dalam pekerjaan, kalau kita suka nipu segala macam, atasan udah nggak percaya lagi. Jadi anggapannya akan ada konsekuensi negatif kalau kita nggak berintegritas. Dan konsekuensi negatifnya bukan cuma buat kita doang, tapi buat orang-orang di sekitar kita juga. Kalau kita nyolong uang perusahaan, perusahaan yang rugi. Perusahaan harusnya plus jadi minus karena ulah kita. Kalau misalnya kita selingkuh,
istri atau suami yang bisa tersakiti, anak-anak juga bisa tersakiti oleh karena kejahatan kita itu. Maka itu selalu ingat, gak berintegritas itu pasti ada konsekuensinya. Maka itu marilah kita menjadi kehidupan yang berintegritas, bisa lebih baik. Dimulai dari menjaga pikiran. Karena sebenarnya ya, Bapak Ibu teman-teman, kita ini melakukan hal yang baik atau benar itu bukan sekedar ditentukan oleh keadaan, melainkan lebih ditentukan oleh ya apa yang menguasai pikiran kita. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau misalnya ada orang nih, pikirannya benar, berintegritas. Dia misalnya lagi kerja di luar kota, di luar negeri deh, jauh. Gak sama keluarga. Gak ada yang lihat di luar negeri. Tapi dia tetap aja gak akan selingkuh. Kalau misalnya beneran pikirannya sehat dan juga berintegritas. Sebaliknya, orang yang pikirannya kacau dan gak berintegritas, mau tinggal sama keluarga pun, mau setiap hari ketemu istri atau suami dan anak-anak, tetap aja bakal cari celah, cari cara buat selingkuh. Jadi balik lagi, nggak ditentukan oleh keadaan sebenarnya, tapi ditentukan oleh apa yang menguasai hati dan pikiran kita. Kalau yang menguasai adalah si jahat, tentu kita akan melakukan hal yang negatif. Tapi kalau misalnya dikuasai oleh firman, tentu mau ada celah melakukan dosa pun, kita akan tetap melakukan apa yang benar dan nggak melakukan dosa. Itu yang ketiga ya, Bapak Ibu teman-teman. Integritas dimulai dari pikiran benar. Yang keempat, yang bisa kita pelajari adalah integritas sebaiknya dibiasakan sedini mungkin. Integritas sebaiknya dibiasakan sedini mungkin. Kita mau lihat kisah dari Yusuf. Pada Kejadian 37 ayat 2, Bapak Ibu teman-teman, dikatakan, Yusuf ini umurnya waktu itu masih 17 tahun, masih muda. Dia mengembalakan kambing domba papahnya bersama dengan saudara-saudaranya. Dan Yusuf melaporkan dosa-dosa dari saudaranya kepada papahnya. Apa dosa dari saudaranya? Mungkin nggak ditulis secara jelas, tapi setidaknya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin aja mereka itu suka nyolong hasil kambing domba papahnya. Mungkin aja, ya kan? Atau yang kedua adalah kejahatannya mereka ini malas-malesan kerjanya nggak benar. Tapi apapun kesalahan atau dosa mereka, kita menemukan bagaimana Yusuf itu ternyata nggak bersekongkol dengan mereka. Ketika mereka nggak benar, Yusuf tetap benar. Dan mungkin mereka udah ditegur sama Yusuf tapi nggak mau dengerin. Makanya Yusuf lapor ke bosnya, ke papahnya, ke Yakub. Setelah dilaporin, tentu ini membuat saudara-saudaranya jadi nggak suka sama Yusuf. Dan kita tahu akhirnya Yusuf dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual jadi budak ke Mesir. Di Mesir kerjaannya bagus, disukain sama Potifar. Tapi sayangnya Yusuf saking gantengnya, si Tante Poti sampai naksir, ya kan? Akhirnya ucup, bobo yuk sama Tante Boci. Nah, Yusuf karena berintegritas dia bilang, sorry tante, aku nggak bisa bobo sama tante, gitu kan. Tersinggung si Tante Poti. Akhirnya difitnah, masuk ke dalam penjara. Di penjara, kerjanya baik, kerjanya benar. Tapi tetap aja di penjara beberapa tahun, hingga akhirnya ketika waktunya tiba, Tuhan melepaskan dia dari penjara, dia bisa menafsirkan mimpi Firaun, dan dia jadi penguasa di Mesir. Nah, ini adalah kisah kehidupan yang sangat amat menarik. Kenapa? Karena kita menemukan Yusuf ini berintegritas dari dia muda dan kebawa terus kebiasaan itu sampai dia tua, sampai akhirnya dia jadi penguasa di Mesir. Nah, yang menariknya ketika dia berintegritas, ada beberapa orang yang nggak suka sama dia. Contohnya dalam kisah ini, kita menemukan saudara-saudara yang nggak suka karena Yusuf berintegritas. Tante Poti nggak suka karena dia nggak berintegritas. Karena dia berintegritas. Sama di dalam kehidupan kita. Ketika kita berintegritas, akan ada orang-orang yang nggak suka sama kita. Tapi biasanya orang-orang yang nggak suka sama kita, tentu orang-orang yang ngaco juga ya. Orang yang suka nipu, suka nyolong. Nah, mungkin mereka yang bakal nggak suka sama kita. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Meskipun mereka nggak suka sama kita, akan ada orang-orang yang berkualitas yang suka sama kita. Contohnya seperti Yusuf. Tante Poti mungkin nggak suka, saudara-saudara mungkin nggak suka, tapi Yakub suka sama Yusuf. Potifar, sebelum dia mendengar fitnahan dari Tante Poti, kan dia juga suka sama Yusuf. Kepala penjara suka sama Yusuf. Firaun suka sama Yusuf. Dan yang lebih penting, Tuhan suka sama Yusuf. Karena dia berintegritas. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita berintegritas, ada orang-orang yang nggak suka sama kita, biarin aja. Yang nggak suka sama kita, pasti orang-orang yang nggak berkualitas. Sedangkan orang-orang yang berkualitas, kalau kita berintegritas, pasti bakal senang sama kita. Pasti bakal dapat promosi. Kalau misalnya nggak dapat promosi dari bos, tenang. Promosi datangnya dari Tuhan. Jadi terus aja melakukan apa yang baik, apa yang benar. Ya, kita contoh Yusuf menjadi pribadi yang berintegritas. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, maaf, saya mau lanjutkan sedikit dulu. Yang keempat masih ada kelanjutannya. Bapak Ibu, yang menariknya juga adalah seperti ini. Kita itu harus berintegritas dimulai sedini mungkin. Kenapa?
Karena kita nggak pernah tahu juga loh umur kita sampai berapa. Ada orang-orang yang suka bilang kepada saya, Revi saya masih muda misalnya. Saya masih umur 17 tahun, nggak apa-apa. Hidup di dalam dosa dulu. Ya kan, nggak perlu punya integritas dulu, nggak apa-apa selingkuh, bohong dulu, nggak apa-apa. Ntar kalau udah tua, baru bertobat, baru berintegritas. Ada loh berapa orang ngomongnya seperti itu. Nah, tapi permasalahannya seperti ini, kita kan nggak tahu umur sampai kapan. Banyak yang ngomong kayak gini, saya masih muda. Tapi apakah benar Anda masih muda? Misalnya, kalau ada yang umurnya 17 tahun, umurnya ternyata cuma sampai 20 tahun. Dalam kata lain tinggal punya 3 tahun. Muda atau tua, Bapak Ibu? Coba, agak tua ya kalau tinggal punya 3 tahun gitu ya. Contoh sebaliknya, misalnya ada orang yang umurnya 40 nih, 40 tahun. Tapi umurnya ternyata sampai 80 tahun, masih punya 40 tahun. Muda atau tua? Menurut saya lebih muda daripada yang sebelumnya, ya kan? Makanya balik lagi, kita nggak tahu umurnya sampai berapa. Muda atau tua, sebenarnya kita semua tuh nggak ada yang tahu. Kita tuh muda atau tua sebenarnya nggak tahu juga gitu ya. Makanya, kalau masih punya kesempatan untuk bertobat dan berintegritas hari ini, marilah kita mulai hari ini. Sebab hari terbaik buat bertobat bukanlah tahun depan, bukan bulan depan, bukan minggu depan, bahkan bukan besok. Tapi hari ini adalah hari yang terbaik untuk bertobat. Karena hari esok kita nggak tahu masih ada atau nggak, tapi kita punya hari ini untuk bertobat dan mulai menjalani kehidupan yang berintegritas. Itu yang keempat. Yang kelima, yang bisa kita pelajari adalah integritas dimulai dari keintiman. Integritas dimulai dari keintiman. Saya pernah mendengar sebuah kisah yang sangat menarik dari seorang artis di Indonesia. Dia pernah cerita di sebuah interview, dia itu cuma pernah clubbing atau club malam 2 kali. Ceritanya seperti ini, waktu itu dia pertama kali clubbing waktu SMA, diajak sama temennya, bro clubbing yuk. Dia bilang, boleh, ayo clubbing. Akhirnya dia diam-diam jam 11 malam, kabur dari rumah, dijemput temannya pergi clubbing. Pulang jam 3 pagi. Pas pulang ke rumah, dia kaget, ada papahnya lagi di halaman rumah baca koran. Dalam hati dia pikir, aduh, mampus gue. Ketahuan sama bapak gue pasti bakal dihukum. Tapi ternyata pas ketemu, papanya cuma bilang, kamu udah pulang. Ayo masuk yuk, istirahat, udah malam nih. Ngantuk, jam tidur sekarang. Dia kaget, loh kok gue gak dimarahin ya? Dan singkat cerita, minggu depan temennya ngajakin lagi, bro, clubbing lagi. Dia bilang, ayo, boleh. Jam 11 malam, dia kabur dari rumah, dijemput temennya, clubbing, pulang jam 3 subuh lagi. Pas pulang, lagi-lagi dia lihat papanya di halaman rumah, lagi baca koran lagi. Dia pikir, mateng gue, ini kedua kalinya gue ketahuan, pasti kali ini gue bakal dimarahin abis-abisan. Tapi ternyata, pas ketemu, papanya cuma bilang, kamu udah pulang, masuk yuk, dingin nih di luar, kita harus tidur, jaga kesehatan, jangan kemalaman tidur. Dari sana dia mulai tersadar. Ketika minggu depan, diajak lagi sama temennya, bro, clubbing yuk. Dia bilang, sorry, gue gak mau clubbing, gue gak mau club malam. Soalnya setiap kali gue pergi clubbing, bokap gue tuh gak mau tidur, bapak gue tuh pasti nungguin sampai gue pulang. Dia nunggu di luar rumah, baca koran, gue takut dia kurang tidur, dia kedinginan, gue gak mau bapak gue sakit gara-gara ulah gue. Udah, gue gak mau clubbing lagi. Nah, ini adalah kisah yang menurut aku sangat menarik. Karena dia melakukan apa yang benar, bukan karena takut kena marah, kena hukuman, tapi dia melakukan apa yang benar karena dia sayang sama papahnya. Begitu pula dalam kehidupan kita sebenarnya, Bapak Ibu teman-teman. Integritas dimulai dari keintiman dengan Tuhan. Makanya kan pada 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. We love because God first loved us. Nah, pada Yohanes 14 ayat 15 kan dibilang sama Tuhan Yesus, if you love me, you will obey my command. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mentaati perintah-perintahku, termasuk menjalani kehidupan yang berintegritas. Semuanya sebenarnya terdorong oleh kasih. Semakin kita sadar betapa besar kasih Tuhan buat kita dengan cara rela mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita, semakin kita juga mau mengasihi Tuhan. Dan semakin kita mau mengasihi Tuhan, semakin kita mau taat sama Tuhan, termasuk menjalani kehidupan yang berintegritas. Semuanya dibalik lagi karena kita sayang sama Tuhan kita. Makanya kalau bisa kita lihat Alkitab, salah satu kisah favorit aku nggak tahu, mungkin aku pernah sharing juga di sini, adalah kisah dari Rasul Petrus. Bapak Ibu teman-teman, Rasul Petrus waktu itu udah ngomong depan semua orang, depan Tuhan Yesus. Mau yang lain ninggalin Tuhan Yesus, aku nggak akan ninggalin Tuhan Yesus, aku rela mati buat Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ketika Petrus ditanya sama 3 orang, bukankah engkau murid Yesus? Dan mungkin di sana nggak ada yang lihat Petrus, murid-murid yang lain lagi nggak ada. Petrus mengatakan, siapa Yesus? Aku tidak mengenalnya.
Petrus menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali, dia nggak berintegritas. Sehingga cerita ayam berkokok, Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya kepada Petrus. Di sana Petrus sadar dia sudah gagal. Dia malu sama dirinya, dia kabur, dia balik ke pekerjaan lama yang jadi nelayan penjala ikan. Tapi apa yang terjadi adalah setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia datang kepada Petrus bukan untuk menghakiminya, bukan untuk mengatakan aku kecewa, bukan untuk menghukumnya, melainkan Tuhan Yesus memberikan sebuah pertanyaan. Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus nggak bertanya pada Petrus, Petrus, apakah kamu mau hidup kamu lebih diberkati jadi orang kaya? Petrus, apakah kamu mau dipandang baik oleh orang-orang sekitar? Petrus, apakah kamu mau pelayanan kamu makin besar? Enggak, Tuhan Yesus nggak nanya itu. Tuhan Yesus cuma tanya satu, Simon, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus bertanya itu sebanyak 3 kali. Dan Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihimu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, maka gembalakanlah domba-domba. Dan kita tahu kelanjutan ceritanya. Kalau misalnya kita lihatin sejarah, kita menemukan Petrus menjadi seorang pemimpin gereja yang luar biasa. Dia terus menginjil, dia menjadi kehidupan yang berintegritas, dan bahkan pada akhir kehidupannya, dia rela disalibkan demi nama Kristus. Apa yang mendorong Petrus bisa berubah dengan sangat radikal seperti itu? Jawabannya adalah karena dia telah merasakan kasih karunia Tuhan Yesus yang luar biasa, dan dia juga mau mengasihi Tuhan Yesus dengan luar biasa. Itulah asal-usul dari integritas yang dimiliki oleh Rasul Petrus. Dan begitu pula kalau misalnya setiap dari kita mempunyai yang namanya integritas, itu semua dimulai dari keintiman bersama dengan Tuhan. Ada seorang tokoh yang menurut aku sangat amat menarik, namanya adalah Brian Head Welch. Brian Head Welch ini adalah seorang heavy metal band, seorang gitaris dari heavy metal band bernama Korn, Bapak Ibu. Saya mau tampilin dulu ya gambarnya. Jadi ini gambarnya ya Bapak Ibu. Ya, lumayan menarik ya tampilannya. Jadi Brian Head Welch ini, dia itu dulu itu seorang yang suka memakai obat-obatan terlarang. Dia adalah seorang yang suka mabuk oleh alkohol, suka bermain wanita, padahal sudah berkeluarga, tapi hidupnya sangat amat ngaco. Dan singkat cerita, Bapak Ibu, pada suatu hari dia merasakan bahwa hidupnya ini udah sangat amat hancur. Jadi dia berkepikiran untuk bertobat, tapi dia nggak tahu mulai dari mana, jadi dia memutuskan untuk datang ke gereja. Padahal selama itu dia nggak pernah datang ke gereja, tapi pada hari itu dia datang ke gereja, dan di sana dia terkejut bertemu dengan orang-orang gereja, karena orang-orang gereja baik banget. Dia padahal berpenampilan serem kayak gini ya, Bapak Ibu teman-teman. Mungkin kalau misalnya datang ke perusahaan Raja Wali Group, mungkin ditangkap security ya kan tuh ya. Nah, tapi ketika datang ke gereja, dia dipeluk, dirangkul, dikasih, diarahkan ke kursi, dia duduk, dan pas dia dengar firman Tuhannya benar-benar ngena di hatinya. Nah, itu mulai membuat dia pengen meninggalkan dosa, Bapak Ibu. Singkat cerita, Brian Head Welch ini, dia mulai memutuskan untuk mengubah kehidupannya, mulai melakukan apa yang benar. Dan ketika di momen itu atau di masa-masa itu, dia itu lagi ditawarin sama produsernya, anggapnya bikin album kelima mereka. Di mana di dalam membuat album kelima ini, masing-masing anggota dari grup bandnya ini ditawarkan $20 juta, Bapak Ibu teman-teman. Bayangin berapa miliar, gede all, ya kan? Gede sekali. Yang lain langsung tanda tangan kontrak, mau ya kan? Tapi Brian Head Welch nggak langsung tanda tangan. Dia bilang, aku mau pulang dulu, aku mau berpikir. Dia pulang, dia berdoa, dia tanya ke Tuhan, Tuhan, apakah aku harus ambil deal ini atau enggak? Dan habis itu dia baca Alkitab. Pas dia baca Alkitab, dia ketemu ayat kayak gini. Waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, follow me, ikutlah aku. Dan dikatakan, dari sana murid-muridnya meninggalkan segalanya dan mengikut Tuhan Yesus. Dan dia merasa itu adalah jawaban buat doa dia. Dia tersadar kalau misalnya dia ikut terus di dalam heavy metal band ini, kemungkinan besar dia nggak akan bisa lepas sungguh-sungguh dari obat-obatan terlarang dan juga mabuk-mabukan oleh alkohol dan dosa-dosa lainnya ini. Jadi dia memutuskan, aku pengen keluar dulu dari band yang seperti ini. Akhirnya Brian Head Welch mengatakan pada teman-temannya, sorry, aku nggak bisa tanda tangan kontraknya, aku nggak bisa ikut, aku keluar. Bayangin, ditawarin $20 juta, dia mengatakan tidak, karena dia mau memiliki hidup yang berubah. Dan singkat cerita, Brian Head Welch sampai hari ini, dia masih suka kesaksian di gereja-gereja, bahkan kalau bisa diinterview di sebuah acara nasional atau internasional, ditanya, kenapa kamu meninggalkan
band kamu dulu, dia selalu menjawab, karena aku mau mengikut Tuhan dan Juru Selamatku Yesus Kristus. Dia dengan penuh keberanian menceritakan tentang Yesus Kristus. Baru akhirnya, tahun 2013 dia kembali ke industri musik, tapi dengan tujuan yang berbeda, bukan sekedar untuk menjadi orang yang kaya, melainkan karena dia pengen jadi berkat buat orang-orang lewat karya musiknya. Dia punya perspektif yang baru di dalam menjalani pekerjaannya. Nah, itu semua dimulai dari keintiman dengan Tuhan. Dan jika itu terjadi dalam kehidupan Brian Head Welch, maka saya percaya juga bisa terjadi dalam kehidupan setiap dari kita, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Saya dulu kuliah di Amerika, dan teman-teman saya semua pada bilang, wah kalau bisa ke Amerika pasti fix kehidupan makin rusak karena pergaulan di sana yang buruk-buruk gampang banget. Tapi ternyata pas saya pulang, benar teman-teman saya yang lain, mayoritas semuanya pasti makin rusak. Tapi saya bukannya makin rusak, malah pulang-pulang jadi anggapannya malah melayani Tuhan banget gitu. Kehidupannya jadi makin benar, banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama aku tinggalkan. Jadi teman-teman lama aku pada penasaran, mereka bertanya, Revi kok kamu aneh? Mereka bilang. Yang lain pulang makin rusak dari Amerika, kamu kok pulang makin baik gitu. What happened? Apa yang terjadi? Jawaban saya cuma satu. Jesus happened in my life. Tuhan Yesus lah yang datang ke dalam kehidupanku. Aku berubah jadi lebih berintegritas, bukan karena aku baik dan hebat, nggak sama sekali, melainkan karena Tuhan Yesus telah mengubah hidupku. Pertemuan dengan Tuhan Yesus, hubungan, kedekatan, keintiman sama Tuhan Yesus yang mengubah aku jadi pribadi yang lebih baik, berintegritas, dan bisa jadi berkat. Dan sama dalam kehidupan Bapak Ibu teman-teman, kita bisa berusaha dan kekuatan kita sendiri, tapi kita nggak akan pernah bisa berubah kalau kita cuma andalin kekuatan kita sendiri. There's no answer within yourself. Jawabannya nggak ada pada diri manusia, jawabannya hanya ada pada Tuhan. Makanya penting setiap dari kita luangkan waktu bersama dengan Tuhan, karena dialah sumber, pokok anggur, sumber terang yang bisa mengubah hidup kita menjadi pribadi ciptaan yang baru, yang bisa menjadi berkat buat keluarga, teman-teman, dan juga perusahaan tempat kita bekerja. Amin. Mari kita tutup dan doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali bagaimana kami bisa memiliki kehidupan yang berintegritas dan apa keuntungannya dalam kehidupan kami. Tuhan tolong biarlah Engkau yang pimpin kami, supaya kami semua bisa sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah Tuhan yang berikan pimpinan-Mu, arahan-Mu, kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami katakan sehari-hari, dan biarlah kami bisa terus menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang terus berkati untuk keluarga kami, untuk perusahaan ini, dan juga untuk masing-masing pribadinya, sebab setiap dari kami sangat amat membutuhkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu, dan ajarilah kami untuk lebih lagi setia kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Ya, terima kasih Pastor. Pasukan-pasukan Tuhan yang berintegritas, apakah ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diobrolin sama Pastor? Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah dan
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Silakan, Pastor. Oke, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau bersatu hati berdoa, biar Tuhan yang berkati setiap pekerjaan dan usahanya, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, bisa sungguh-sungguh mencapai hasil yang maksimal. Berkati setiap pekerjaan dan usahanya juga, sehingga bisa terus bertumbuh dan berkembang. Tidak mengalami kemunduran, tapi bisa mengalami kemajuan yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya ada pimpinan dan penyertaan Tuhan juga di dalam setiap langkahnya. Ini biarlah Engkau yang berkati, agar persekutuan doa ini bisa terus dipakai oleh Tuhan secara dahsyat, agar jiwa-jiwa yang datang di dalamnya bisa diberkati, bisa mengalami Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Kami percaya ini akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan dan dipulangkan ke kerajaan surga. Dan juga kami mau berdoa, dan juga kami berdoa untuk yang masih terpapar oleh COVID, semoga iman tubuh mereka bisa meningkat dan dapat melawan virus dengan baik. Biarlah Engkau yang berkati, sehingga virus COVID-nya bisa cepat hilang, cepat hancur. Dan juga berdoa bagi Indonesia, biar Tuhan yang terus melindungi Indonesia supaya bisa terbebas dari segala macam virus. Dan percaya ada berkat Tuhan yang melimpah di setiap dari kami, biar Tuhan yang terus pimpin kami supaya kami memiliki sikap hati yang benar, hati yang tulus dalam melayani, dalam bekerja, supaya apa yang kami lakukan, kami kerjakan bisa terus memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bantu kami Tuhan, supaya karakter kami bisa menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus. Bantu kami meninggalkan dosa-dosa kami, dan bantu kami untuk lebih lagi taat sama apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sangat baik, sangat indah, dan Kau selalu lebih dari cukup. You are always more than enough. Mari kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah setiap pekerjaanmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang menjemput kita kembali. Haleluya, semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Bapa, terima kasih. Ya, ibadah sudah selesai. Terima kasih. Seperti biasa kita foto dulu. Paul, pose Paul. Ayo, sini. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Belum. Erika, si Yunita baru masuk. Ayo, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Dadah. Tuhan berkati. Semuanya. Terima kasih. Raja Olipres, ditunggu kabarnya Pak Herman ya. Tuhan berkati ya. Thank you. Tuhan berkati, Bapak Ibu semua. Ya. Tuhan Pak berkati. Pastor, thank you. Om Martin, Pak David. Terima Paul, terima kasih. Tuhan berkati. Erika, dadah Bu Yeni. Yunda.